Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus cepat menghitung tetesan infus. Di video kali ini kita mempunyai 3 rumus. Silakan teman-teman nanti ikuti dan juga bandingkan dari ketiga rumus itu mana yang menurut teman-teman paling mudah, paling cepat. Tentunya yang tak perlu memakai alat hitung. Kenapa begitu? Karena soal-soal tentang ujian menghitung tetesan infus itu sangat sering keluar pada ujian di kampus, ujian masuk kerja, ujian kompetensi, atau ujian CPNS, atau bahkan kita aplikasikan di tempat kerja teman-teman masing-masing. Langsung saja kita lihat ketiga rumus tersebut. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar terus bisa berbagi informasi ke teman-teman setiap harinya. Terima kasih. Kita mulai pada rumus yang pertama. Rumus pertama, saya yakin teman-teman masih asing dengan rumus ini atau bahkan belum pernah mengenal tentang rumus ini. Menurut saya rumus ini cukup menarik, mudah, simple, dan yang terpenting adalah angka-angka yang kita masukkan tidak memerlukan angka yang besar, sehingga saat menghitungkan itu jauh lebih mudah dan tidak perlu menggunakan alat hitung seperti kalkulator. Karena saat ujian kita dilarang membawa alat hitung apapun jenisnya seperti kalkulator. Baik, rumusnya adalah volume cairan dibagi 500 kali 7 kali dalam kurung 24 dibagi lama waktu dalam jam. Silakan teman-teman perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Rumusnya adalah volume cairan dibagi 500 kali 7 kali dalam kurung 24 dibagi lama waktu dalam jam. Mari kita lihat rumus ini pada soal, kita masukkan dalam pembahasan pada soal. Contoh soal, Mr. A berusia 30 tahun mengalami dehidrasi ringan. Seorang perawat jaga akan memberikan cairan sebanyak 1000 ml dalam 12 jam. Berapa tetes per menit cairan akan diberikan jika faktor tetesan 20? Mari kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. Kita masukkan soal tersebut ke dalam rumus pertama. Rumus tadi adalah volume cairan dibagi 500 kali 7 kali dalam kurung 24 dibagi lama pemberian dalam jam. Kita masukkan angkanya. Volume cairan 1000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 12 jam untuk lama pemberiannya sama dengan 1000 dibagi 500 sama dengan 2 kali 7 kali 24 dibagi 12 sama dengan 2. Hasilnya 28 tetes per menit. Mudah kan? Kita lihat pada rumus yang kedua. Apakah hasilnya sama? Berapa selisihnya? Lebih akurat yang mana? Mari kita bandingkan. Untuk rumus yang kedua, itu juga lebih mudah, lebih simpel. Kita hanya cukup mengingat kalimat matematika seperti ini. 500 mili sama dengan 24 jam sama dengan 7 tetes per menit. Atau jika kita narasikan menjadi 500 mili akan habis dalam 24 jam jika diberikan dalam 7 tetes per menit. Lalu pertanyaannya adalah,
Jika diberikan dalam 12 jam, maka berapa tetes per menit? Caranya seperti ini. 12 jam itu adalah setengah dari 24 jam. Maka kecepatannya menjadi kebalikannya, menjadi 2 kali kecepatan awal, yaitu 2 kali 7 tetes per menit, sama dengan 14 tetes per menit. Berikutnya, jika akan habis dalam 8 jam, berapa tetes per menit? Ya, 21 tetes per menit. Masih sama caranya, 8 jam itu adalah sepertiga dari 24 jam. Maka otomatis kecepatannya menjadi 3 kali kecepatan awal. 3 kali 7 sama dengan 21. Jika akan habis dalam 6 jam, berapa tetes per menit? Ya, 28 tetes per menit. Kenapa? Karena 6 jam itu adalah seperempat dari 24 jam. Maka kecepatannya akan dikalikan dengan 4 kecepatan awal, yaitu 4 kalikan 7. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada soal yang awal, yaitu jumlah cairannya adalah 1000 mili diberikan dalam 12 jam. Maka berapa tetes per menit? Ya, jawabannya 28 tetes per menit. Kenapa seperti itu? Karena saat volumenya menjadi 2 kali, sedangkan waktunya sama, maka kecepatannya harusnya 2 kali juga. Jadi, 1000 mili habis diberikan dalam 12 jam dengan kecepatan 28 tetes per menit. Mudah bukan? Atau bingung? Silakan teman-teman amati sambil kita lihat rumus yang ketiga, nanti kita bandingkan mana yang lebih mudah. Rumus yang ketiga adalah rumus yang biasa kita gunakan, rumus dasar yang sering kita pakai, rumus dasar yang kita pelajari dari zaman kita masih di bangku sekolah, di saat kuliah. Rumus dasar tersebut adalah jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetes dibagi waktu. Kita masukkan angka yang ada pada soal. Jumlah cairannya adalah 1000 kali faktor tetes adalah 20. Dibagi lama waktu pemberian 12 jam kalikan 60. Hasilnya 20.000 dibagi 720 sama dengan 27,7777 dan seterusnya. Dan jika kita bulatkan menjadi 28 tetes per menit. Silahkan teman-teman bandingkan dari rumus 1, cara 2, atau rumus yang ketiga, mana yang lebih mudah, lebih gampang dipahami, lebih cepat dipakai. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar terus bisa berbagi informasi kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ujian kompetensi atau ujian CPNS, semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan bagi teman-teman yang masih di bangku sekolah, bangku kuliah, semoga ini bisa membantu untuk proses belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.